Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sita di Sharing Time. Setelah sekian lama gue gak pernah konten lagi, dan alhamdulillah sekarang udah di bulan suci Ramadan ya guys. Gimana nih kabar puasanya? Kabar saumnya? Apakah masih tetap lancar, lanjut, dan belum bolong? Ya semoga sehat, jadi lancar gitu ya puasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah guys, karena kita berada di bulan suci Ramadan, jadi gue pengen sharing terkait dengan keutamaan-keutamaan yang kita rasakan, yang akan kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Penasaran? Kalian ngerasain gak sih setiap bulan suci Ramadan datang, itu tuh dunia berasa jungkir balik gitu loh. Bukan maksudnya jungkir balik pecah belah, enggak, gini maksudnya kayak halnya menjadi lebih baik gitu. Contoh halnya stasiun televisi aja ya, yang biasanya stasiun televisi itu yang nggak pakai kerudung gitu kan, terus kayak mengumbar aurat dan lain sebagainya. Dan ketika datangnya bulan suci Ramadan, itu konten-konten yang ada di televisi tuh jadi nutup aurat semua, ya nggak sih? Kayak pakai kerudung gitu kan, kayak pakai gamis, suasana di pesantren, kalau nggak tahfidz gitu. Terus lagu-lagu Islami gitu kan. Belum lagi kalau lagi di mall itu ada aja yang play murotal, lagu-lagu nasyid yang bisa menggugah keimanan gitu. Ya pokoknya banyak deh ya hal-hal yang kita rasakan, yang mana itu bikin hati seneng banget gitu loh, merasakan perubahan ketika bulan suci Ramadan. Bayangin kalau bulan suci Ramadan itu kita rasakan tiap hari dalam 1 tahun. Pasti kan semuanya orang-orang yang gak pakai kerudung bisa pakai kerudung, orang-orang yang sebelumnya orang-orang yang sebelumnya gak menutup aurat jadi menutup gitu. Nah sayangnya bulan suci Ramadan tuh 1 bulan doang dalam setahun gitu. Jadi ya yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim atau muslimah ya tidak menyia-nyiakan hal itu. Jadi hal atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwasannya dengan Islam itu membuat hati damai, masya Allah. Ya gimana enggak gitu kan. Semua orang tuh kayak halnya, oh iya lagi Ramadan harus jaga sikap, harus jaga pokoknya menjadi fastabikul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan, ngaji berlembar-lembar, yang biasanya Quran cuma disimpan di atas lemari sampai berdebu gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kayak bentar-bentar ngambil Quran, bentar-bentar dengerin murotal, kalau nggak ngeliatin tontonan yang tahfidz dan lain sebagainya. Itu luar biasa banget sih pengaruhnya. So, apa aja sih keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan? Nah, keutamaan ini sebenarnya banyak orang-orang yang udah pada share, tapi gue pengen sharing aja di konten gue ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Langsung saja, keutamaan yang pertama yaitu bulan yang penuh berkah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi, yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian, masya Allah. Nah, keutamaan bulan juga ditinjau dari aspek ekonomi, di mana Ramadan memberikan keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Sedangkan bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan Ramadan ini, seorang muslim dianjurkan atau disunahkan untuk berinfak dan bersedekah kepada mereka. Bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk fakir miskin. Nah, jadi bulan penuh berkah ini maksudnya tuh kayak berdampak juga dalam sisi ekonomi gitu kan. Khususnya bagi orang-orang yang fakir miskin atau kaum duafa gitu. Orang-orang yang memiliki kecukupan harta itu bisa menginfakkan atau mensedekahkannya kepada mereka gitu. Terus berkah lainnya juga kayak halnya kalau kita berbagi itu benar-benar kerasa banget sih, bisa langsung Allah kabulkan juga, bisa Allah langsung balas gitu dengan keberkahan-keberkahan lainnya. Luar biasa, masya Allah. Yuk lanjut. Keutamaan yang kedua yaitu bulan pengampunan dosa. Nah,
Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, penting banget. Bulan Ramadan ini kan bulan pengampunan dosa. Terus kata hadis riwayat Muslim yang tadi aku sebutkan, kalau kita bertemu lagi dari sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, atau enggak kita Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kita tuh bakalan diampuni nih dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, dengan catatan kita juga tidak melakukan dosa-dosa yang baru gitu. Misalnya apa sih? Nah, misalnya nih ya, di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, penuh pengampunan, penuh maghfirah, kita bisa maksudnya kayak kita bisa meminimalisir lah ya gitu dosa-dosa, seperti halnya tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Contohnya chattingan dengan lawan jenis tanpa adanya kepentingan khusus atau enggak kepentingan yang syar'i gitu. Kayak cuma nanya lagi ngapain atau enggak udah sahur belum, itu bukan syar'i ya guys. Jadi ya sebisa mungkin lah ya kita meminimalisir hal itu. Kalau bisa kita menghilangkan gitu. Belajarlah, kita berlatih gitu untuk hal itu. Jadi jangan sampai kita malah diampuni dosa-dosa kita yang masa lalu, justru malah kita bikin dosa baru. Nah, itu nyeleneh banget Markona. Oke, lanjut. Keutamaan yang ketiga yaitu pahala yang berlipat ganda. Wow. Oke, gue bacain dulu nih ya hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Masya Allah. Nah, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak, karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagai infak di jalan Allah, dan tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan yang lain. Itu Masya Allah banget. Jadi ini tuh waktu momen yang pas banget gitu kan. Ibarat begini, kita tahu bakalan ada hadiah gede-gedean, diskon gede-gedean, big sale, pokoknya tuh kayak wow banget dah. Hadiah yang mana itu kalau kita lewatin tuh wah ngerasa rugi banget sih. Apa sih yang bakalan kita lakuin? Pasti kita rela ya kan untuk cari tahu info tersebut gitu. Biar apa? Biar kita dapat hadiah yang gede itu. Terus selain itu kita juga apa? Kita pasti share gitu kan ke teman-teman kita seluas-luasnya, kayak ngajakin ini kok tanggal segini jam segini bakalan dapat hadiah gede lo mau ikutan juga enggak gitu, kayak gini nih caranya bla bla bla. Nah pasti kayak gitu kan, kita juga pengen teman kita tuh merasakan apa yang kita rasakan gitu dengan mendapatkan hadiah tersebut. Nah bagaimana sih kalau kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan, penuh pahala yang berlipat ganda? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya di save gitu kan, kayak cuman disimpan dalam diri kita sendiri tanpa kita share ke teman-teman kita juga? Ya pasti kita mau dong memberikan pahala yang gede juga. Kita pengen juga share hadiah yang gede dari Allah gitu. Jadi jangan sampai dah kita melewatkan pahala yang berlipat ganda. Ibaratin ya, contohnya nih, kita ngaji hari biasa aja satu huruf itu 10 kebaikan. Nah apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau hari biasa aja 10 kebaikan, nah kalau bulan Ramadan dilipat gandakan jadi berapa tuh guys? Oh my god. Jadi ya ayolah kita perbanyak tilawah Quran, kita perbanyak infak atau sedekah ya, itu bisa berkali-kali lipat yang kita rasakan insyaallah. Semoga Allah bisa menerima apa yang kita niatkan, bisa menerima sesuatu yang kita lakukan kayak gitu, amin. Lanjut, bulan suci Ramadan ini adalah bulan terkabulnya doa. Ya gimana enggak coba, bulan terkabulnya doa ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi. Nah yang pertama nih, orang yang berpuasa sampai ia berbuka.
Jangan sampai kita malah berkata yang tidak baik, atau enggak kita cuman kayak dari awal puasa gitu kan, dari zuhur, dari subuh sampai maghrib cuman diem-diem doang gitu. Nah, kalau kita mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin, ya kita bisalah mempergunakan itu dengan memperbanyak doa, perbanyak istighfar, memperbanyak taqarrub ilallah. Itu bisa lebih bermanfaat, dan nilai plusnya adalah bakalan terkabulnya doa. Jadi ya Ramadan ini jangan sampai kita lewatin gitu aja, apalagi sekarang udah seminggu ya kan. Masa kita doanya masih tetap sama sih gitu, cuman 2 permintaan misal. Ya harusnya kita tuh tambah gitu loh. Karena apa? Kesempatan ini, kesempatan emas, kapan lagi coba? Ya kan? Oke. Dan selanjutnya yaitu malam Lailatul Qadar. Ini juga poin plus banget di bulan suci Ramadan, keutamaannya, yang mana Lailatul Qadar ini adalah malam yang tidak ada di malam-malam lainnya, hanya ada di bulan suci Ramadan. Ini juga masih jadi PR pribadi gue, biar benar-benar fokus gitu dalam Lailatul Qadar ini. Karena apa ya, 10 malam terakhir ya kan, itu biasanya tuh orang-orang tuh kayak udah lemas gitu, buat tarawih aja tuh kayak masjid tuh udah melompong gitu, ya gak sih? Nah, apalagi yang beriktikaf itu kayak minim banget sih. Makanya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang terpilih sama Allah. Semoga itu kita gitu, amin. Oke guys, itu aja ya yang dapat gue sharingkan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu kan, semoga Allah maafkan. Kalau ada yang bermanfaat, itulah yang diharapkan. See you on next video, see you on next content. Sorry ada motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.